Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Alfunuri Hidayah. NIM saya 1252. Saya berkuliah di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Saya dari D3 Prodi Farmasi. Dan di sini saya ingin menjelaskan apa itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam berbahasa Indonesia. Kalimat tersendiri pun tulisannya itu harus berhuruf Latin dan kalimatnya itu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Unsur sintaksis kalimat. Berdasarkan unsur sintaksis kalimat itu yang kita lihat, dia itu yang pertama ada subjek, ada predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sedangkan unsur pembentuknya, dia terdiri dari kata, frasa, dan klausa. Unsur-unsur yang terdapat dalam sintaksis yang membentuk kalimat menurut Alwi dan Winjono dari buku tahun 2011 halaman 148. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat yang disampingkan unsur predikat. Di dalam sebuah kalimat tersebut, subjek berperan sebagai pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Ciri-ciri subjek menurut Winjono. Jadi, kalimatnya itu harus merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Contohnya deh, yang pertama, pemimpin itu bijaksana. Nah, dari kalimat yang aku baca tadi, kalimat itu merupakan jawaban atas pertanyaan siapa. Siapa yang bijaksana? Dan jawabannya adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu subjek dari kalimat yang aku baca tadi. Sampai sini paham? Fungsi-fungsi keberadaan predikat dalam suatu kalimat. Yang pertama sebagai membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, kalimat majemuk. Yang kedua, menjadi unsur penjelas, yaitu memperjelas pikiran atau gagasan yang diungkapkan dan menentukan kejelasan pada suatu makna pada kalimat tersebut. Yang ketiga, menegaskan makna yang ada di kalimat itu. Yang keempat, membentuk kesatuan pikiran. Yang kelima, sebagai sebutan. Dan juga kalimat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia mempunyai intonasi pada akhir. Kedua, minimal terdiri atas subjek dan predikat. Yang ketiga, predikat transitif yang disertai objek. Yang keempat, mengandung pikiran yang utuh dan kesatuan makna. Yang kelima, menggunakan urutan yang logis dan terakhir itu bahasa tulisannya diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Ciri-ciri yang harus diperhatikan pada kalimat dalam bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan predikat. Predikat adalah seperti halnya dengan subjek. Predikat dalam kalimat kebanyakan muncul secara eksplisit. Jadi predikat itu kayak menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Dan pada garis umum itu, predikat berupa kata kerja. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga berupa kata bilangan, kata benda, frasa keterangan, maupun kata sifat. Fungsi objek tersendiri yang pertama ada membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif. Yang kedua, memperjelas makna pada suatu kalimat. Yang ketiga, membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran. Dan di sini juga ada objek. Dari definisi objek tersebut, objek adalah unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau menderita akibat perbuatan subjek. Selanjutnya, pelengkap. Apa itu pelengkap? Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur pada suatu kalimat. Perbedaan objek dan pelengkap. Ada tabel di sini. Yang pertama, kalau misalnya dari objek itu dia berwujud frase, nominal,
atau klausa. Sedangkan pelengkap, dia berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektifal, frasa proporsional, atau klausa. Yang kedua, berada langsung di belakang predikat. Sedangkan pelengkap, dia berada langsung di belakang predikat. Tapi jika nggak ada objek dan dia di belakang objek, jika ada unsur ini hadir. Yang ketiga, menjadi subjek akibat penafsiran kalimat. Sedangkan pelengkap tidak ada menjadi subjek akibat penafsiran kalimat. Yang keempat, objek itu dapat diganti dengan pronomina seperti katanya, sedang dengan pronomina kalimatnya, kecuali kombinasi preposisi selain kalimat di, ke, dari, dan akan. Pola kalimat dasar. Setelah membicarakan beberapa unsur yang membentuk sebuah kalimat yang benar, kita telah dapat menentukan pola kalimat dasar itu sendiri. Dan berdasarkan fungsinya dan peranan gramatikalnya, ada 8 pola kalimat dasar dalam Indonesia. Yang pertama, subjek dan predikat. Contohnya, saya mahasiswa baru. Yang kedua, subjek, predikat, objek. Contohnya, Rani mendapat sepeda baru. Yang ketiga, subjek, predikat, pelengkap. Beliau menjadi ketua koperasi. Yang keempat, subjek, predikat, keterangan. Kami tinggal di Jakarta. Yang kelima, subjek, predikat, objek, pelengkap. Hasan mengirim ibunya uang. Yang keenam, subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya itu ya, Pak Bejo menabung uang di bank. Yang ketujuh, subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Contohnya, saya bermain biola di kamar. Yang terakhir, kedelapan, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya itu ya, saya membelikan adik sepeda baru di Jakarta. Selanjutnya ada jenis kalimat. Kalimat bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu kalimat berdasarkan pembentukannya, kalimat berdasarkan bentuknya, dan selanjutnya kalimat berdasarkan fungsinya. Jenis-jenis kalimat yang masing-masing kita paparkan. Yang pertama ada berdasarkan unsur pembentukannya. Contohnya seperti kalimat yang terdiri dari atas, maksudnya kayak berdasarkan unsur pembentuknya itu ada kalimat berklausa. Kalimat berklausa, apa itu kalimat berklausa? Kalimat yang terdiri atas satuan yang berupa klausa. Sedangkan kalimat tidak berklausa, kalimat yang tidak terdiri atas klausa. Dan yang kedua, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya atau struktur gramatikalnya, kalimat ini bisa dibedakan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Pada hakikatnya, kalau kita lihat dari unsur-unsurnya, kalimat-kalimat yang panjang dalam bahasa Indonesia dapat dikembalikan kepada kalimat-kalimat dasar yang sederhana. Berdasarkan bentuk predikatnya, pola kalimat tunggal itu dapat dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, kalimat berpredikat nomina. Kalimat berpredikat nomina itu kalimat yang predikatnya terdiri atas nomina yang termasuk pronominal atau frasa nominal, dan kalimat ini bisa disebut juga kalimat ekuatif. Yang kedua, kalimat berpredikat verba. Apa itu kalimat berpredikat verba? Kalimat berpredikat verba adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau kata verba atau frasa verbal. Yang ketiga, ada kalimat berpredikat adjektiva. Dan pengertian dari berpredikat adjektiva adalah kalimat yang predikatnya berupa kata sifat atau adjektiva atau frasa adjektival. Yang keempat, ada kalimat berpredikat numeralia. Apa itu? Kalimat berpredikat numeralia adalah kalimat yang predikatnya berupa kata bilangan atau frasa bilangan. Yang terakhir, ada kalimat berpredikat frasa proporsional. Kalimat berpredikat frasa proporsional adalah kalimat yang predikatnya
berupa frasa preposisional, yaitu frasa keterangan. Definisi kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Sedangkan kalimat majemuk setara, yaitu kalimat majemuk yang bersifat koordinatif sehingga tidak saling menerangkan. Dan di sini ada kalimat majemuk setara gabungan yang menyatakan penjumlahan atau gabungan kejadian, kegiatan, peristiwa, dan proses. Biasanya sih yang digunakan tuh kata hubungan dan serta. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika tidak jelas ataupun ada kesalahan kata dari perkataan saya, ataupun ada kalimat yang menyinggung teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan makasih udah ngeluangin waktunya buat menonton video saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like